Seorang pria tengah bersiap menuju pertemuan penting sambil membawa buket bunga. Namun, langkahnya terhenti saat melihat penutup saluran air yang terbuka. Tanpa ragu, dia merogohkan tangan ke dalamnya. Bukan untuk mengambil harta, tapi untuk menyelamatkan seekor anak kucing malang yang terjebak. Setelah perjuangan keras, dia berhasil menyelamatkan kucing itu. Tiba-tiba, ia teringat janji pertemuan. Dengan tergesa, ia menyerahkan kucing itu kepada seorang wanita terdekat, lalu menelepon kekasihnya untuk menjelaskan keterlambatannya. Sayangnya, pertemuan pertama dengan calon istrinya itu hanya berlangsung sekejap. Ketika akhirnya mereka bertemu, masalah muncul. Pakaian pria itu bau dan kotor. Ia menjelaskan soal kucing yang diselamatkan, dan meski wanita itu terkesan, ia tetap pergi meninggalkannya. Frustrasi dan sedih, pria itu duduk sendirian dan mulai minum. Pandangannya tertuju pada boneka lembut yang mengingatkan akan kenangan masa lalu. Di tempat lain, seorang wanita yang mengetahui apa yang terjadi pada temannya bergegas menyusul. Namun, saat tiba, ia justru diserang oleh geng kecil. Dengan aksi penuh gaya, dia melawan mereka semua, bahkan menghadapi bos geng perempuan sekalipun. Setelah itu, ia dan temannya merayakan kemenangan mereka, meski kecewa karena makanan mereka sudah habis. Kemudian, muncul seorang pria membawa boneka yang sama. Seorang wanita melihatnya dan merasa tersentuh. Tapi, pria itu membuang boneka itu, tak sanggup menahan kenangan tentang cinta lamanya. Melihat ini, teman-temannya merancang rencana. Mereka mengutus wanita tercantik untuk mendekatinya. Namun, pria itu panik dan mencoba kabur. Perempuan itu menghentikannya dan meminta 3 jenis makanan mahal. Tapi si pria menolaknya. Saat diminta kembali dengan cara yang manis, dia pun luluh. Namun, ia hanya membawa 1 bungkus sederhana. Sebelum pergi, dia menasihati mereka untuk meninggalkan hal-hal tak berguna dan fokus pada masa depan mereka. Kata-katanya membuat sang wanita terdiam. Dengan dramatis, dia mengejarnya dan menciumnya. Jujur saja, berapa pria yang sanggup menahan godaan seperti itu? 3 tahun kemudian, pria itu, Daxian, memiliki toko kelontong. Tapi karena terlalu tampan, anak-anak hanya datang melihatnya tanpa membeli apa-apa. Usahanya pun terhambat, apalagi ayahnya sedang sakit. Suatu malam, saat ia tertidur di meja karena kelelahan, seorang wanita cantik datang dengan senyum di wajahnya. Ia melamar sebagai pegawai toko. Saat melihat wajahnya, Daxian terkejut. Itu wanita yang menciumnya 3 tahun lalu. Namanya Xing Xing. Daxian panik, apalagi saat menyadari kekasihnya, Jing Jing, berdiri di belakang. Dalam wawancara, Xing Xing menjawab semua pertanyaan dengan sempurna, membuat Daxian bingung. Melihat Daxian lelah, Xing Xing memberinya teh kemasan yang menyegarkan. Daxian sempat ragu, tapi akhirnya meminumnya dan tertidur. Ketika ia bangun, toko yang biasanya sepi tiba-tiba ramai. Ternyata, Xing Xing bekerja keras menarik pelanggan. Namun Daxian masih tidak percaya. Xing Xing pun menangis di depan pelanggan, membuat Daxian tak punya pilihan selain menerimanya sebagai staf. Keesokan harinya, Xing Xing memikat hati ibu Daxian. Tapi di tengah hari, Daxian menyadari ada uang 50.000 won yang hilang. Ia curiga Xing Xing mencurinya, namun tidak punya bukti kuat. Ia mengeceknya lewat CCTV, namun hanya terlihat punggung Xing Xing. Setelah tidak mendapat jawaban lewat telepon, Daxian mencari alamat Xing Xing dan mendatanginya. Tapi sebelum bisa mengklarifikasi, ia malah ditangkap polisi karena dikira anggota geng. Ironisnya, wanita yang tinggal di sana juga bernama Xing Xing. Akhirnya, Daxian kembali ke toko dan mendapati uang dan rokok yang hilang sudah dikembalikan oleh Xing Xing. Ia bingung, tapi tetap diam. Seorang pegawai toko lain bertanya, apakah Xing Xing pencuri yang dicari? Mendengar ini, Xing Xing tersinggung, lalu menjelaskan bahwa dia melakukan semua itu demi istrinya yang sakit. Ia menegur Daxian karena menilainya tanpa tahu cerita sebenarnya, lalu pergi. Daxian merasa bersalah. Keesokan harinya,
Xing Xing kembali ke toko. Daxian memberinya makanan, mencoba menebus kesalahan. Tapi Xing Xing cuek, sibuk dengan ponselnya. Daxian akhirnya meminta maaf dengan tulus. Saat menjemput kekasihnya malam itu, Jing Jing menolak dan berkata dia sedang sibuk. Daxian berkata tak apa, asal bisa melihatnya. Tapi ketika kembali ke toko, Xing Xing dan teman-temannya sedang berpesta. Daxian kaget, mereka adalah orang yang membuat masalah 3 tahun lalu. Xing Xing menyambut Daxian dengan candaan sarkastik. Setelah pesta dimulai, teman-temannya mulai mengejek Daxian, menyebutnya tampan tapi tak berguna. Daxian membuktikan diri dengan meminum segelas besar alkohol dalam satu tegukan. Tanpa disadarinya, kekasihnya melihat semuanya. Ia kecewa, merasa Daxian lebih memilih Xing Xing. Saat Daxian mabuk, teman Xing Xing mengungkapkan bahwa 3 tahun lalu, Xing Xing benar-benar menyukainya. Saat semua orang tidur, Xing Xing bangun dan menatap Daxian. Ia membantunya ke kamar. Tapi saat akan pergi, Daxian menggenggam tangannya dan menyebutkan nama wanita lain dalam tidurnya. Setelah Daxian tertidur, Jing Xing masih marah. "Kamu tidur? Jadi bagaimana aku bisa pergi?" katanya sinis. Ia melanjutkan dengan serangan emosional lainnya. Namun, Daxian hanya bisa menghela napas dan berteriak kecil. Tepat saat itu, pesan dari Yanju masuk. Dia ingin mengajaknya makan malam. Daxian menuruti ajakan itu. Di restoran manis, Yanju ingin mengujinya. Saat Daxian mencoba mengalihkan obrolan dan menyebut ingin makanan pedas, Yanju langsung menyimpulkan, "Jadi kamu memang bersalah ya?" Daxian buru-buru menyangkal, "Enggak, cuma pengin aja." Namun pesanan sudah masuk. Daxian mulai merasa tidak nyaman, menyadari bahwa Yanju sedang mengujinya. Di tempat lain, teman-teman Xing Xing mengirimkan video. Saat ia melihatnya, nyaris saja ponselnya terjatuh. Video itu menampilkan Daxian menari dengan sangat lucu. Ia tertawa terbahak-bahak, terpesona oleh sisi Daxian yang belum pernah ia lihat. Tanpa sadar, ia mulai mengikuti gerakan tariannya. Sementara itu, di rumah, Daxian juga sedang berdansa sendirian, menirukan gerakan ritmis sampai pose dramatis. Ketika ia memeriksa CCTV toko lewat ponsel, ia kaget melihat Xing Xing menari dengan gerakan yang sama. Senyum hangat muncul di wajahnya. Tiba-tiba, mereka muncul dalam imajinasi dengan pakaian baru di toko, berdansa disko, dan berakhir dengan ciuman lembut. Namun splash, mimpi itu buyar. Xing Xing tersadar, wajahnya memerah, tapi teman-temannya menertawakannya habis-habisan. Tak lama, mereka meninggalkan toko setelah membuat kekacauan. Xing Xing menegur mereka, "Buat daftar semua barang yang kalian ambil dan bayar sekarang juga." Diam-diam, Mahua merekam semuanya. Saat Xing Xing sadar, dia panik dan segera menyebut nama Daxian sambil bersembunyi. Mahua, yang ditanya, apakah melihat rekaman itu, dengan polos berkata, "Saya bisa mengenali barang dari baunya saja." Xing Xing menatapnya kesal, lalu pergi sambil berpikir, "Jadi ini pegawai barunya Daxian?" Tapi saat keluar, ia bingung sendiri. Apa aku benar-benar stres gara-gara gadis ini? Di sisi lain, Daxian menyiapkan hadiah ulang tahun untuk ayah Yanju. Tapi saat ia menelepon, Yanju menolak dengan alasan ayahnya sakit dan ingin perayaan sederhana di rumah. Nyatanya, saat sampai di sana, ia melihat ayah Yanju asyik minum anggur bersama pria lain. Daxian berdiri terpaku. Hadiah yang ia siapkan kini berada di tangan pria itu. Ia merasa dikhianati. Kembali ke toko, ia mencoba menenangkan diri, lalu membuka aplikasi ramalan harian dari rekomendasi Xing Xing. Ramalannya tepat, hari ini penuh suka dan duka. Keesokan harinya, ia berniat menghubungi Yanju. Tapi, sekelompok pelajar masuk toko dan ingin foto bersamanya. Di tengah kekacauan, Yanju menelepon lagi dan mengajaknya makan malam. Daxian pun pamit dari toko dan meninggalkan ibunya yang kebingungan. Di restoran Hotpot, Yanju langsung mengklarifikasi. "Chenjun itu teman masa kecilku. Aku cuma menganggapnya teman." Daxian pura-pura tenang, tapi dalam hati ia bersorak.
Mereka pun bergandengan tangan, berjalan santai, hingga tiba di klub malam. Di dalam, Yanju ke toilet dan bertemu wanita misterius yang menghalangi jalannya. "Kalau mau cepat, tunduk padaku," ucap wanita itu. Yanju mengabaikannya, namun ternyata wanita itu bagian dari kelompok musuh Xingxing. Yanju langsung menyalahkan Xingxing. Tanpa bukti, Daxian langsung percaya dan berkata dingin, "Jaga dirimu sendiri mulai sekarang," lalu pergi bersama Yanju. Xingxing hancur. Setelah mengantar Yanju pulang, Yanju berkata, "Xingxing harus dipecat. Dia tak pantas kerja di toko." Daxian ragu, tapi Yanju menekan dengan serius. Saat kembali ke toko, Mahua berkata, "Mau lihat siapa sebenarnya Xingxing?" Ia menunjukkan CCTV yang memperlihatkan Xingxing menyelamatkan Yanju di klub malam. Daxian kaget, ia salah lagi. Ia melihat seragam Xingxing tergantung dan menemukan buku catatannya. Di dalamnya penuh catatan, kenangan, dan coretan tentang toko. Ini bukan sekadar pekerjaan bagi Xingxing, ini adalah tempat istimewa. Saat sedang termenung, sahabat Xingxing datang dan berkata dengan tajam, "Kamu harusnya berterima kasih. Xingxing menyelamatkan pacarmu." Daxian pun tersadar dan berusaha mencari taksi. Tapi semua penuh. Dalam adegan sinematik, Xingxing lewat dengan skuter. Tapi Daxian bahkan tak melihatnya. Akhirnya, dia memutuskan untuk meminta maaf secara langsung. "Kalau kamu marah, pukul aku saja," katanya. "Serius?" jawab Xingxing. Daxian mengangguk. Tanpa ragu, Xingxing mundur satu langkah, lalu menendang tinggi. Daxian terlempar sejauh 100 meter. Di toko, Mahua keracunan makanan dan sibuk ke toilet. Toko kacau. Tapi tepat waktu, Xingxing masuk, ambil alih, dan mengurus semuanya. Hari itu, penjualan toko naik 3 kali lipat. Ibu Daxian senang bukan main. Xingxing terpilih jadi pegawai bulan ini. Daxian sampai grogi saking senangnya. Mereka merayakannya dengan tarian keluarga. Saat malam, Daxian memberitahu langsung pada Xingxing, "Kamu pegawai terbaik bulan ini." Xingxing bahagia, tapi tetap bertanya, "Kamu mau bilang sesuatu kemarin?" Daxian mengalihkan topik. Xingxing minta digendong sebagai bentuk perayaan. Daxian akhirnya setuju, tapi cuma 3 detik. Saat itu, Yanju muncul. Suasana langsung kaku. Daxian buru-buru jelaskan semuanya hanya candaan. Mereka makan bersama. Tapi di restoran mewah itu, Xingxing dianggap rendah. Menu Inggris membuatnya kebingungan, dan Yanju tertawa meremehkan. Ketika keluar, Daxian berjalan bergandengan tangan dengan Yanju. Sementara Xingxing tertinggal sendiri, perasaannya hancur. Setelah pertemuan di restoran itu, Yanju tampak kecewa. Suaranya dingin dan sengaja dibuat tak mengenal Daxian. Ia melepas genggamannya dan menyuruhnya bicara lebih pelan. Setelah itu, Yanju pergi tanpa menoleh. Daxian mengalihkan pikirannya dengan mengirim pekerjaan ke Xingxing dan menawarkan untuk mengantar Yanju pulang, namun ia menolak. Tiba-tiba, muncullah Li Shi, teman masa kecil Yanju, yang diam-diam menyimpan perasaan padanya. Melihat Yanju bersama lelaki lain, wajahnya berubah. Sementara itu, di toko, Xingxing tanpa sepengetahuan, siapapun diam-diam mengambil uang dari kasir. Saat Daxian kembali ke rumah, ia merasa ada yang janggal. Pesan-pesannya ke Yanju tak dibalas. Ia memutar ulang kejadian hari itu dalam kepalanya, merasa ada yang lepas kendali. Di tempat lain, seorang gadis kecil mengajak ibunya ke toko baju. "Pilih apa saja yang ibu suka," katanya ceria. Sang ibu, yang sudah lama tak membeli baju baru, sangat bahagia. Namun saat ke kasir, penjaga toko menyatakan sang anak sudah kabur, mencuri sebuah pakaian seharga 250.000 won. Si ibu terkejut, malu, dan akhirnya membayar sendiri. Saat kembali ke rumah, ia mendapati anak perempuannya mengenakan baju baru. Sang ibu murka dan memukulnya. Lebih parah lagi, sang ayah muncul mengenakan baju baru, mengatakan itu hadiah dari anaknya juga. Sang ibu semakin meledak. Di saat yang bersamaan, Daxian yang tak tahu menahu soal semua ini kembali ke toko.
Ibu gadis kecil tadi datang ke toko dan malah mencurahkan kekesalannya ke Xingxing. Ia berkata dengan marah, "Aku tak akan menawarkanmu wawancara." Namun saat Xingxing datang untuk wawancara, seluruh keluarga Daxian tampak antusias menyambutnya. Mereka menyukainya, terutama ibunya. Meski ini hanya wawancara untuk posisi part-timer, semangat mereka seolah sedang merekrut manajer besar. Setelah wawancara, agensi minta Daxian berfoto promosi bersama Xingxing. Daxian panik. Bagaimana kalau Yanju lihat dan salah paham? Tapi keluarganya ngotot. Ini untuk promosi penjualan. Akhirnya Daxian setuju. Dengan syarat, foto itu hanya digunakan secara internal. Tapi malamnya, ketika ia menerima foto versi final, ia syok. Foto itu telah diubah dan kini akan dipublikasikan di media sosial. Ia buru-buru menelepon agensi dan tahu bahwa Yanju bisa melihatnya kapan saja. Ia mencoba menghubungi Yanju, tak ada jawaban. Benar saja, tak lama kemudian Yanju melihat foto itu. Hatinya hancur. Ia meminum alkohol untuk menenangkan diri. Daxian yang tak bisa menghubunginya menunggu di luar rumahnya, hanya untuk melihat Yanju pulang dalam keadaan mabuk, digandeng Lishi yang dengan enteng menggoda dan merangkulnya. Daxian hanya bisa menatap dari kejauhan. Hatinya berat. Lishi, yang bukan siapa-siapa, bisa dengan mudah masuk ke rumah Yanju. Sementara dirinya, yang telah berpacaran 3 tahun, belum pernah diizinkan masuk. Ia berbalik dan pergi, kecewa dan terluka. Di sisi lain kota, seorang wanita sedang menyiapkan barang di meja, ketika tiba-tiba, 3 sosok berpakaian warna hijau dan merah muncul, dan memukul kepalanya dengan pedang mainan. Mereka panik dan kabur, mengira telah membunuhnya. Namun, Daxian melihat mereka lari. Dan dari suara gugup mereka, ia menyadari, mereka adalah penjahat yang sempat ia curigai. Merasa sesuatu salah, Daxian bergegas kembali ke toko. Dan menemukan Xingxing, tergeletak tak sadarkan diri. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat Xingxing dan membawanya ke rumah sakit. Dokter berkata, apendiksnya pecah, harus segera dioperasi. Daxian terpukul. Keesokan harinya, teman-teman Xingxing datang menjenguk dan menangis sesenggukan. Tapi setelah tahu kondisinya stabil, mereka langsung memarahi Xingxing. Kenapa kamu sembunyikan ini dari kami? Kalau kami nggak mukul Mahua waktu itu, kami nggak bakal tahu kamu sekarat. Setelah suasana tenang, mereka menelepon kakaknya, Yinxiang. Yinxiang selama ini menganggap Xingxing manja dan tak bertanggung jawab. Tapi setelah melihat foto kondisi adiknya di rumah sakit, ia berubah pikiran. Satu tahun telah berlalu sejak convenience store Star menjadi mangga terkenal karya Mahua. Di toko tempat semuanya dimulai, sekarang ada plakat kecil di dinding bertuliskan, "Disinilah semuanya dimulai. Cinta, perjuangan, dan impian." Toko ini bukan sekadar tempat belanja. Ini rumah bagi hati yang saling menemukan. Xinxin dan Daxian kini menjalankan toko itu bersama. Mereka telah memperluasnya menjadi tempat komunitas. Ada pojok baca untuk anak-anak, papan impian tempat pelanggan menulis harapan mereka, dan setiap hari Jumat, mereka adakan diskon cinta. Siapapun yang datang bersama orang yang mereka sayangi, dapat diskon spesial. Di belakang toko, Mahua, yang kini dikenal sebagai Hua Sensei, punya studio kecil tempat ia menggambar. Manganya sudah diadaptasi menjadi serial animasi, dan penggemarnya datang dari seluruh dunia.
Tapi ia tetap sederhana. Kadang, masih bantu Daxian di kasir kalau Xin lagi ngambek dan mogok kerja. Yinxiang, kakak Xin, kini menjadi penasihat karier bagi anak muda di komunitas. Setelah melihat adiknya tumbuh begitu kuat, ia menemukan kembali harapannya untuk membantu orang lain menemukan jalannya. Yanju, yang pernah bersaing dengan keras, kini tinggal di luar negeri. Ia menemukan tujuannya sendiri dan akhirnya mengerti bahwa cinta yang dipaksakan hanya membawa luka. Ia mengirimkan pesan perdamaian yang tulus untuk Daxian dan Xin, disertai bunga matahari dan kartu bertuliskan, "Terima kasih atas pengajaranmu tentang apa itu cinta yang sebenarnya." Pada suatu malam ulang tahun, convenience store star, langit penuh bintang, dan pelanggan lama berdatangan. Anak kecil yang dulu beli permen sekarang sudah remaja. Nenek yang suka belanja di pagi hari datang dengan cucu. Semua berkumpul, berbagi cerita. Daxian menggenggam tangan Xin dan berbisik, "Kalau kita nggak salah jalan dulu, mungkin kita nggak akan sampai di sini." Xin tersenyum. "Yang penting sekarang kita berjalan bersama." Lalu lampu redup. Dan Mahua berdiri di depan, membawa kue berbentuk tokoh. Ia berkata, "Kisah cinta ini mungkin sudah berakhir di buku, tapi di dunia nyata, cinta itu terus ditulis setiap hari. Kalian tahu kenapa?" Semua diam. Ia menunjuk ke mereka berdua, karena mereka, Xin dan Daxian, bukan karakter fiksi, mereka nyata. Dan toko ini bukan hanya convenience store. Ini bintang yang menuntun kita pulang. Semua bertepuk tangan. Dan di antara kerlip lampu, hangatnya tawa, dan aroma kopi dan ramen cup yang entah mengapa terasa begitu romantis malam itu. Kisah cinta sederhana ini pun benar-benar mencapai akhirnya. Setiap kisah punya akhirnya, tapi beberapa cerita tetap tinggal di hati, meski halaman terakhir telah ditutup. Di sebuah toko kecil yang dulunya biasa saja, dua hati yang pernah tersesat saling menemukan arah. Di antara rak mie instan dan suara pintu otomatis yang berbunyi ting, tumbuh cinta yang sederhana, tapi luar biasa. Daxian dan Xin tidak sempurna. Mereka pernah marah, kecewa, salah paham, bahkan hampir kehilangan satu sama lain. Namun, mereka memilih untuk tetap tinggal, untuk saling menunggu, untuk memperbaiki, bukan melepaskan. Dan mungkin itu yang membuat kisah ini begitu nyata, begitu dekat, karena cinta yang paling indah bukan yang datang dengan kembang api, tapi yang tumbuh perlahan, dalam tawa, air mata, dan momen-momen kecil yang tak pernah dicatat di kalender. Kini toko itu tetap buka 24 jam, tapi lebih dari sekadar menjual barang. Ia menjual harapan, menyediakan tempat untuk pulang, menyambut siapapun yang lelah dengan senyum, teh hangat, dan sepasang mata yang berkata, "Selamat datang di rumah. Terima kasih telah ikut dalam perjalanan ini. Dan ingatlah, cinta sejati mungkin tak datang dengan petir dan badai, tapi ia akan selalu tahu jalan pulang, ke toko kecil itu, ke hati yang menunggu,